Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami akan membahas case study tentang global giving. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Ade Aziz, Arvin Mahardika, Catur Narotama, Erlangga Radian, saya, Iqbal Muzaffar, dan Muhammad Novel Robani. Ini adalah trigger question dari case study ini. Yang pertama ada mengenai bisnis dan manfaat dari global giving itu sendiri. Yang kedua ada perolehan pendapatan dari global giving. Faktor turunnya donasi global giving di tahun 2010. Faktor-faktor yang mempengaruhi donatur dalam berdonasi. Yang kelima ada upaya global giving dalam mengubah on-time donors menjadi recurring donors. Dan yang keenam ada pelajaran yang bisa diambil dari global giving. Jadi yang pertama kita membahas model bisnis dan kemanfaatan dari global giving itu tadi. Jadi global giving itu adalah organisasi non-profit yang berada di Amerika Serikat, dan global giving ini didirikan oleh Marie Qureshi dan Dennis Whittle pada tahun 2002. Global giving mempunyai fokus untuk menjadi organisasi non-profit yang juga menjadi penghubung antara organisasi lain dengan para donatur dan perusahaan internasional. Di sini ada beberapa manfaat yang bisa diberikan oleh global giving. Pertama adalah mampu mencapai NPO dan donatur dengan range yang lebih besar. Yang kedua adalah dana donatur yang terkumpul akan diberikan kepada NPO lain sebagai fund injection atau bantuan dana. Selanjutnya ada membantu NPO lain untuk meningkatkan kualitas dengan memberikan tools dan training yang dibutuhkan. Nah, oke. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana global giving dapat memperoleh pendapatan. Nah, oke. Global Giving sendiri merupakan organisasi non-profit atau nirlaba yang telah kita ketahui bahwa organisasi nirlaba atau non-profit itu tidak ditujukan untuk mencari keuntungan ataupun pendapatan yang besar gitu. Nah, karena sebagian besar pendapatannya akan disalurkan kembali kepada lembaga, organisasi, atau pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, lalu bagaimana Global Giving mendapatkan pendapatan? Nah, secara Global Giving ini kan diorganisir oleh SDM, dan SDM tersebut pasti membutuhkan biaya-biaya gitu untuk menjalankan operasi global giving ini. Nah, pendapatan global giving sebagian besar berasal dari donatur yang berasal dari berbagai daerah di seluruh dunia, baik individu maupun organisasi. Seperti itu. Nah, alokasi pendapatan dari donatur ini tersebut akan dibagi-bagi kembali berdasarkan persentase masing-masing. Nah, di mana 85% ini akan dialokasikan kepada proyek pembiayaan donasi atau pihak yang akan menerima donasi tersebut. Nah, kemudian 15%-nya akan digunakan sebagai biaya operasional organisasi. Nah, yaitu 12% untuk pendapatan organisasi dan 3% untuk biaya transaksi. Nah, hal tersebut untuk menutup biaya overhead juga dari organisasi Global Giving. Nah, seperti itu untuk alokasinya. Nah, sementara itu, walaupun Global Giving merupakan organisasi nirlaba atau non-profit, Global Giving tetap membutuhkan anggaran biaya untuk perusahaannya. Nah, anggaran tersebut sudah saya sebutkan tadi, yaitu 15% dari donasi yang diberikan donatur pada suatu pembiayaan proyek. Nah, tidak hanya itu. Nah, untuk keberlangsungan jangka panjang, nah perusahaan tentunya ada strategi yang dilakukan Global Giving dalam menjaga organisasinya ini tetap terus berjalan dan berkembang. Nah, gimana sih caranya? Nah, Global Giving ini mengaplikasikan program yang bernama ini Recurring Donation, di mana program tersebut memungkinkan para donatur akan berdonasi berulang setiap bulannya, sehingga donasi akan tetap terus berjalan. Seperti itu. Nah, detail selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah penurunan donasi global giving di tahun 2010. Dapat dilihat pada di sebelah kiri ini adalah grafik 15 tahun terakhir dari donasi yang disumbangkan melalui individu di Amerika yang dipresentasikan oleh adjusted gross income dalam 15 tahun terakhir.
Bisa dilihat bahwa dalam 15 tahun terakhir, dari tahun 1995 sampai 2010, sumbangan yang dilakukan oleh individu ini cukup stabil, dan by data, 73% donasi yang diterima oleh Global Giving ini berasal dari individu. Nah, namun di sini terjadi penurunan pada tahun 2009 dan 2010 yang cukup signifikan dari tahun jika dibandingkan oleh di tahun 2005. Kenapa? Karena Kevin Conroy berpendapat bahwa church churn donor atau orang-orang yang melakukan donasi namun tidak memiliki intensi melakukan donasi kembali lebih tinggi presentasinya dibandingkan dengan tahun 2005. Jadi sebutannya itu churn donor. Churn donor itu juga memiliki retensi untuk melakukan donasi lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Nah, oleh karena itu terjadi penurunan cukup signifikan di sini, yang mengartikan bahwa di tahun 2009 hanya ada 41,5% orang melakukan donasi yang kembali melakukan di tahun 2010. Nah, itu kenapa sih penyebabnya? Karena pada di tahun-tahun sebelumnya ini, mungkin 2005 ke belakang, orang itu melakukan donasi dengan melakukan pemotongan dari gaji yang mereka terima. Jadi berapa persen dari gaji yang mereka terima langsung didonasikan ke United Ways, salah satu contoh badan amalnya. Nah, namun di tahun modern, dimulai tahun 2009-2010 itu, orang-orang mulai melakukan donasi melalui kartu kredit atau secara online. Jadi tidak lagi melakukan automisasi donasi melalui pemotongan pajak mereka, namun mereka melakukannya melalui kredit online ini. Dan mereka juga bisa memilih donasi mana yang akan dibantu berdasarkan peluang yang selalu berubah dan tergantung apa yang lagi disorot di media sosial. Nah, kemudian sebagai charity platform, si Global Giving ini juga bisa mengganti sebagian besar basis donornya dari awal agar dapat meningkatkan retensi dan kemauan publik untuk melakukan donasi kembali. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengapa penurunan donasi terjadi di tahun 2009-2010 ini, dan untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan poin 4, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi donatur dalam berdonasi. Nah, para penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa di non-profit sektor ada beberapa wawasan yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan donatur dalam berdonasi. Nah, yang pertama yaitu para donatur lebih menyukai yang mudah diidentifikasi. Maksudnya dengan jelas donatur tahu bahwa organisasi ini lebih memfokuskan amalnya kemana dan pelayanannya seperti apa, dan atau memiliki keyakinan yang sama. Nah, hal ini akan mempengaruhi loyalitas donatur. Nah, kekuatan loyalitas donatur itu memberi respon emosional yang ditimbulkan dari organisasi itu. Nah, loyalitas itu timbul dari tanggapan yang disebabkan oleh nada komunikasi yang berhubungan dengan amal, terus juga tradisi yang dihargai yang berkaitan dengan amal.
Contohnya lonceng Salvation Army saat Natal. Dan loyalitas itu juga dipengaruhi dari cara organisasi menyediakan layanan. Apakah itu inklusif, penuh kasih, atau berani. Nah, selanjutnya tingkat hubungan pribadi dengan organisasi atau penyebabnya. Nah, contohnya misalnya para penyintas kanker payudara yang bersyukur dan memilih untuk menyumbahkan ke rumah sakit yang telah merawatnya dengan baik. Atau seorang putri prajurit yang mungkin dipaksa untuk mendukung veteran tunawisma. Next. Nah, yang selanjutnya ada kepercayaan pada organisasi. Nah, kepercayaan pada organisasi ini merupakan hal yang penting untuk mendorong donatur untuk berdonasi secara berulang. Nah, donatur itu akan terus melakukan donasi jika yang dijanjikannya itu ditepati. Selain itu, kepercayaan ini juga bergantung pada apakah komunikasi sesuai dengan harapan donatur tentang nada, frekuensi, dan kontennya. Nah, selanjutnya adalah kepuasan donatur. Nah, kemampuan donatur mengidentifikasi berhubungan secara pribadi dan mempercayai lembaga profit dapat mempengaruhi kepuasan donatur. Nah, donatur juga ingin puas baik dari layanan yang diberikan kepada penerima sumbangan ataupun kepada Oke, baik. Terima kasih Aris atas presentasinya. Di sini saya Arvin Mardika Maulana akan melanjutkan presentasi terkait global giving, yaitu terkait dengan upaya yang akan dilakukan oleh global giving dalam meningkatkan jumlah recurring donors dibandingkan on-time donors dalam website-nya. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, saya akan menjelaskan sedikit nih terkait perbedaan on-time donors dan juga recurring donors. Yang pertama, dari on-time donors ini adalah donatur yang dia itu mendonasikan uangnya itu hanya di waktu-waktu tertentu aja sesuai dengan keinginan si donatur tersebut dan tidak dilakukan secara rutin. Berbeda halnya dengan recurring donors, donasi itu diberikan secara rutin dalam mungkin frekuensi setiap bulan, setiap minggu, atau dalam frekuensi tertentu oleh para pendonor atau donatur tersebut. Nah, untuk di Amerika Serikat itu sendiri, perbandingan antara jumlah donatur dari on-time donors dan juga recurring donors itu 90:10, di mana 90-nya itu menunjukkan on-time donors dan juga 10-nya itu menunjukkan recurring donors, di mana perbandingan ini perbedaannya sangat jauh. Nah, selanjutnya kenapa sih atau ya mengapa perlu meningkatkan jumlah recurring donors dibanding on-time donors, padahal frekuensi on-time donors itu udah lumayan besar dan income-nya juga lumayan besar. Nah, jika kita ilustrasikan pada tabel yang ada di screen, ini yang di atas ini adalah on-time donors, yang di bawah ini adalah recurring donors. Jadi, misalnya untuk on-time donors ini, dia berdonasi di waktu yang tidak tertentu, hanya sesuai dengan keinginan pendonasi. Jadi, jumlah donasi yang diberikan ini bisa dibilang tidak bisa diestimasikan. Bisa lebih rendah dari recurring donors, bisa juga lebih tinggi dari recurring donors. Nah, untuk recurring donors itu sendiri, dia mendonasikan secara rutin setiap bulannya. Misalnya pada tabel tersebut, dia berdonasi sebesar $10 setiap bulannya. Nah, dalam ilustrasi tersebut, jumlah donasi yang diberikan oleh recurring donors ini jauh lebih tinggi dibandingkan on-time donors.
Dan di Amerika sendiri itu juga jumlah donasi yang diberikan recurring donors ini menghasilkan revenue yang relatif lebih tinggi daripada on-time donors. Hanya dari 10% dari total keseluruhan donatur yang ada di Global Giving, recurring donors ini mampu menghasilkan income atau revenue sebesar 21% dibanding dari total keseluruhan donasi yang masuk ke dalam Global Giving. Nah, selanjutnya, apa sih upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Global Giving untuk meningkatkan jumlah recurring donors? Yang pertama ini adalah adanya bonus day atau match day. Ini adalah kampanye donasi yang dilakukan oleh Global Giving yang diiklankan melalui berbagai media, seperti TV, radio, telepon, dan lain-lain. Nah, konsepnya ini cukup sederhana, jadi para donatur itu ditawari kecocokan kontribusi mereka dalam waktu terbatas, misalnya 30% atau 50%. Nah, untuk bonus day ini sendiri mengeluarkan biaya yang cukup besar, yaitu sekitar $100.000 untuk setiap harinya. Tapi hal tersebut tertutupi nih sama income yang didapatkan dari bonus day atau match day tersebut, yaitu mencapai $250.000 untuk total donasi yang didapatkan. Nah, selanjutnya ini adalah Project of the Month Club, di mana donatur ini dapat mendaftarkan dirinya untuk memberikan donasi recurring donors ini kepada klub setiap bulannya. Dan uang itu kemudian nanti akan disumbangkan atau disalurkan melalui badan amal yang berbeda-beda, yang telah bekerja sama dengan Global Giving. Namun dari program ini, hasilnya itu cukup kecil. Dari total 87 donatur ini hanya menghasilkan $2.300 untuk periode tersebut. Nah, maka dari itu Global Giving juga mencoba nih untuk memberikan suatu insentif kepada badan amal atau charity yang telah bekerja sama dengan Global Giving untuk menarik banyak donatur. Nah, hasilnya ini dari 100 badan amal yang berpartisipasi atau bekerja sama dengan Global Giving, hanya 23 di antara 100 itu mendapatkan satu recurring donors, dan tapi hanya satu badan amal juga yang berhasil mendapatkan lebih dari 10 recurring donors, dan sisanya mungkin ada di rentang antara 2 sampai 9 donatur. Nah, lanjut. Yang ketiga ini adanya reminder text pada saat check out donasi. Jadi reminder text ini tulisannya seperti upgrade to a monthly recurring donation today. Nah, hal itu kan bisa mengingatkan pada donatur sebelum melakukan check out atau memberikan donasinya. Jadi mengingatkan kalau dia itu punya pilihan nih, selain on-time donors, dia juga bisa memilih opsi recurring donors untuk donasi mereka. Jadi untuk mereka yang tertarik, mereka bisa langsung mengklik recurring donors tersebut dan mereka akan otomatis berdonasi pada setiap bulannya. Dan yang terakhir ini ada berbagai insentif donasi di mana Global Giving ini berkolaborasi atau bekerja sama dengan para akademisi untuk melakukan sebuah eksperimen nih atau percobaan yang baru di website Global Giving, di mana dalam eksperimen ini Global Giving memberikan insentif kepada para donatur yang melakukan recurring donors itu secara random. Jadi insentif itu diberikan secara random kepada recurring donors ketika jumlah recurring donors itu telah mencapai angka yang ditentukan. Misalnya 25%, 50%, 75%, atau 100%. Dan dengan adanya orang-orang yang mendapatkan insentif tersebut akan mendorong pengguna lain atau para donatur itu untuk melakukan recurring donors untuk mendapatkan insentif tersebut. Nah, saya juga akan menampilkan mungkin contoh tampilan layar dari fitur donasi di Global Giving ini. Jadi para donatur yang ingin melakukan check out, dia bisa memilih nih antara on-time donors atau juga monthly. Dan di sini juga ada reminder, give monthly and double your impact today. A generous anonymous donor has agreed to match 100% of new monthly donation today, but only if 75% of donors start a recurring donation today. Nah, mungkin untuk presentasi dari saya cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Oke. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil dari eksperimen yang dilakukan oleh Global Giving dalam rangka merubah atau mengkonversi one time donatur, ya, one time donation menjadi recurring donation. Oke, jadi hasil eksperimennya adalah mengenai dua hal, yaitu contingent match dan juga jumlah donasinya. Nah, jadi setelah dilakukan research, ya, sebelumnya yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, itu menghasilkan memiliki hasil yaitu 75% metode contingent match ini merupakan metode yang kemudian menghasilkan recurring donatur itu lebih banyak dibanding control group, gitu ya. Jadi kan ada dua metode unggulan atau metode akhir yang digunakan oleh Global Giving ini, yaitu ya dengan contingent match ini dan juga dengan control group. Nah, ternyata ketika 75% atau 75% dari contingent match ini bersedia untuk menjadi recurring donation, gitu ya. Maksudnya 75% dari dari kontingen ini merubah donasi mereka menjadi recurring donation. Nah, itu baru kan mereka kontingen match ini baru bisa berjalan, gitu ya. Maksudnya ketika 75% orang itu berubah donasinya menjadi recurring donation, baru bisa berjalan, gitu ya, kontingen match ini, sehingga orang-orang lebih banyak ya menggunakan metode kontingen match ini. Bukan orang-orang lebih banyak menggunakan, sorry. Maksudnya orang-orang lebih banyak mengkonversi metode donasi mereka yang tadinya one time donation menjadi recurring donation melalui kontingen match ini, gitu. Melalui metode kontingen match ini. Nah, kemudian juga ternyata tidak hanya sampai di situ. Setelah dilakukan sebuah perbandingan antara jumlah rata-rata dari donasi recurring ini atau recurring donation ini dibandingkan dengan one time donation ini, ternyata one time donation ini memiliki ya jumlah rata-rata donasi yang lebih banyak dibanding recurring donation, seperti itu. Jadi hasil eksperimennya menghasilkan dua, tadi ada contingent match yang menjadi metode atau insentif yang paling berpengaruh terhadap pengkonversian ya one time donatur menjadi recurring donatur, dan ternyata hasil keduanya adalah jumlah donasi dari recurring donation itu 30% lebih rendah dibanding one time donation. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.